Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Uh, Hari ini saya Rizka Sari dari kelas 4C. Ini kelas 17 akan membahas tentang analisis kadar air di bagian metode termografimetri atau metode pengeringan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jadi itu air dalam satu bantalan itu merupakan hal yang paling lumrah karena menurut Bapak kan mau itu basah dan kering, semua air itu sedikit air itu tetap itu ada airnya gitu ya. Ada pentingnya air di situ itu beragam untuk manfaat tubuh kita. Nah, itu air ini mempunyai kadar, di mana kadar ini itu bermanfaat untuk kita pelajari kembali. Jadi, kadar air ini adalah suatu metode uji dari laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan dengan tujuan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan bila terjadi kerusakan pada bahan makanan yang dapat terjadi seperti itu. Jadi kadar air ini penting ya untuk kita pelajari dan kita lebih analisa karena semakin besar kadar air maka semakin cepat tumbuh dari mikroba. Jadi jadi kita bisa melihat nih dari sebuah makanan, oh ini kadarnya segini, berarti cara pengolahan yang benar tuh begini, dia tidak baik kita terhindar dari berbagai penyakit diakibatkan oleh mikroba seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada metodenya. Jadi analisis kadar ini memiliki berbagai metode. Nah, di sini ada termografimetri, ada termovolumetri, ada kimia fisik dan khusus. Jadi di bagian khusus itu dia menggunakan alat seperti spektroskopi dan NMR. Lalu termovolumetri itu digunakan diukur secara volumetri atau destilasi. Nah, kita lebih bahasnya ke termografimetri. Nah, apa sih itu termografimetri? Selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi, metode termografimetri adalah suatu metode pengeringan dengan menggunakan oven. Dengan prinsipnya itu memisahkan zat lalu ditimbang hingga konstan dan zat tersebut menjadi murni. Nah, di dalam pengeringan termografimetri itu diberikan suatu energi panas agar air dapat menguap seperti itu. Nah, kemudian tujuannya itu sama saja, yaitu untuk mengetahui dan menentukan tingkat butuh atau kualitas dari bahan. Nah, bahan yang dipakai itu berbentuk kering atau serbuk. Dan metode termografimetri itu lebih umum digunakan dibandingkan metode fisik dan kimia fisik dan khusus ya. Dan juga termografimetri atau termovolumetri itu lebih banyak digunakan. Namun lebih akurat itu termografi. Dan juga metode termografimetri itu menghasilkan data yang akurat. Nah, selanjutnya itu metode termografimetri itu mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor yang berhubungan dalam penanganan bahan. Ada di jenis bahan, ukuran bahan, dan partikel bahan. Jadi ketiga hal tersebut ini merupakan yang lumrah dan kita harus perhatikan karena setiap bahan itu berbeda-beda, ada jenisnya, terus bentuknya, dan kadang-kadang bisa menghasilkan berapa banyak besar airnya. Jadi ini mempengaruhi. Yang kedua itu faktor mempengaruhi akurasi. Jadi dalam pengerjaan metode termografimetri itu perlu diperhatikan dari suhu dan kelembapan laboratorium, terus suhu tekanan udara pada oven, lalu ukuran partikel dan bentuk wadah. Jadi untuk suhu kelembapan laboratorium itu mempengaruhi
kita menimbang gitu ya. Jadi saat menimbang sampel itu kan membuka ya data analitiknya, itu kan masuk udaranya. Udaranya itu bisa mempengaruhi beratnya gitu. Jadi nggak bisa enggak gitu. Nah, selanjutnya itu ada suhu dan tekanan udara pada oven. Jadi kan setiap oven berbeda-beda ya mekanismenya, dan juga kita atur suhunya itu seberapa, dari mau suhunya kita setting tinggi dan rendah pun itu mempengaruhi pengeringan. Selanjutnya ada ukuran partikel. Nah, partikel yang dipakai itu dari ukurannya saja bersama saja bisa mempengaruhi. Jadi berbeda dari kedua hal tersebut itu bisa menghasilkan berat yang bisa tidak konstan juga. Gitu. Diperhatikan. Dan bentuk wadahnya. Jadi kalau berwadah itu dipakai cawan atau botol. Namun kan kalau untuk bahan yang kering itu kita menggunakannya bahan menggunakan cawan porselen. Dan cawannya itu harus ragam, jangan berbeda-beda biar menghasilkan berat yang konstan. Seperti itu. Next itu adalah faktor yang mempengaruhi oven. Nah, oven ini tuh bisa ya hal terjadi saat mengeringkan dalam oven. Bisa dari suhunya, dari gradien suhunya, lalu ada kecepatan aliran dan kelembapan udara pada oven. Jadi ketiga hal ini bisa saja ada terjadi kesalahan dan tidak setting dengan benar gitu ya. Nah, ini tuh mau mempengaruhi. Jadi harus diperhatikan ya tidak salah. Gitu ya. Nah, setelah pengeringan tadi itu kita harus memperhatikan juga dari sifat higroskopis bahan, lalu ada kelembapan udara ruang analisis, lalu ada kelembapan udara ruang penimbang. Jadi untuk sifat bahan itu tuh kita perhatikan ini mana sih yang berbeda dari kedua bahan itu, apakah sama tidak? Pastinya kan beda ya, karena kan dari permukaan jadi beberapa pokoknya itu harus ada lisis kembali begitu ketahuan sifat bahan seperti ini tapi sebentar. Nah, pengalaman udaranya karena tadi kan di pengeringan tuh tekanan suhu dan tekanan udara kan mempengaruhi ya. Jadi ini tuh bisa masuk gitu pengumuman udaranya itu seberapa kuat masuk dalam sampel gitu ya. Nah, Bapak penelitian penimbang tadi pas jelas analitik gitu ya, udara yang masuk saat kita menimbang itu mempengaruhi, nanti beratnya bisa segini, pas pertama ini segini, terus yang kedua segini, karena kan udah dibuka tutup terus tuh neraca analitiknya, jadi beratnya itu masuk kan, kecepatannya tinggi atau pendek gitu, tinggi dan rendah gitu ya. Nah, keempat faktor ini itu kita harus perhatikan. Nah, dalam kadar air ini kan kita bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat. Jadi kalau keempat faktor ini tidak diperhatikan, ya sulit dan sulit kita analisa dan tidak akan mendapat apa-apa kalau kita tidak mempastikan 4 faktor ini. Nah, untuk sampelnya itu kita bisa menggunakan bahan yang mengandung banyak air dengan berat 10-20 gram. Jadi bahan itu seperti buah dan sayur ini kita size arrangement atau pengelolaan dulu, kita potong kecil, lalu ditimbang dengan berat 10-20 gram. Dan tidak lupa bahan yang berbentuk kering ini seperti bubuk atau tepung, susu, kita mulai dipegang lah ya. Yang masih terbuka, nah ini lebih cocok ya untuk metode pengeringan dan ditimbang sebesar 2-5 gram. Nah, ini cara pengerjaannya. Jadi teman-teman harus ikuti langkah-langkah step yang sudah dianjurkan pada metode termografimetri ini. Jadi sampelnya itu ditimbang
di dalam gelas analitik sampai beratnya konstan. Nah, setelah itu tadi dimasukkan ke dalam pan porselin. Itu setelah ditimbang, teman-teman keringkan di dalam oven selama 2 jam dengan suhu 105 derajat. Nah, setelah dikeringkan, sampel tersebut didinginkan di desikator selama 15 menit. Nah, setelah dikeringkan, sampel sudah dingin tersebut ditimbang kembali. Jadi mengecek seberapa besar kehilangan berat. Tadi kan pasti sampel yang ditimbang sampel itu akan berbeda kecil dan besarnya. Tuh. Makanya diperlukan timbangan kembali biar kita bisa mengetahui seberapa besar leman beratnya. Gitu. Setelah itu kita bedakannya, kita masukkan ke dalam rumus. Yang secara umumnya kadar air 21/W2 kadar 100% V. Nah, tadi kan disebutkan ya, kenapa sih harus pakai suhu 105 derajat, 105 derajat, boleh nggak kalau lebih, boleh kurang gitu. Nah, di sini ada aturannya berdasarkan SNI 01254354/2006 disebutkan bahwa kadar air dalam pangan dilakukan mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105-110 derajat selama 5 jam atau sampai diperoleh berat yang konstan. Jadi, suhu 110 itu patokan untuk metode oven gitu ya. Jadi boleh lebih dari 105 ini. Kalau itu saja kita lihat ya nanti. Dan juga waktu yang diperlukan itu boleh kurang juga, tapi dengan catatan harus memperoleh berat yang konstan. Jadi kalau belum konstan ya nggak bisa, masih perlu di oven lagi gitu. Nah, metode oven ini digunakan pada semua produk pangan kecuali produk yang mengandung komponen senyawa volatil atau komponen senyawa yang mudah menguap. Jadi kan dalam oven ini tuh lebih cenderungnya ke bahan-bahan yang kering-kering gitu. Karena yang mudah menguap itu bisa melemahkan si metode termogravimetrinya dan tidak menghasilkan data yang baik gitu ya. Nah, catatan tidak dianjurkan ya produk pangan yang mengandung komponen senyawa yang mudah menguap. Tapi ada satu cara bila kita mau meneliti produk pangan dengan komponen air yang mudah menguap ya, yaitu dengan cara oven vacuum. Nah, oven vacuum ini tuh yang dianjurkan untuk mengeringkan produk yang mudah terdekomposisi pada suhu 100 derajat atau kurang dari suhu tersebut. Dikarenakan tekanan udaranya tersebut dapat dikurangi atau divacuum. Jadi karena lebih umum itu menggunakan oven biasa, namun jika teman-teman punya bahan sampel yang kurang baik gitu ya, maksudnya yang mudah menguap, nah kita sarankan pakai oven vacuum, namun caranya agak berbeda sedikit. Nah, tapi kekurangannya itu oven vacuum itu lumayan mahal gitu, jadi hanya lebih keringnya itu pakainya oven gitu ya. Nah, satu lagi catatannya, jadi kalau setiap kita mengeringkan suhu yang begitu tinggi itu tuh mempengaruhi daya listriknya, jadi lebih karena setiap suhu yang semakin lama semakin tinggi itu daya listriknya kan makin tinggi ya, jadi untuk pematokannya itu di 105. Nah, untuk ini kan lebih hemat gitu ya, karena kan bisa di suhu 100 derajat dan di bawah 100 derajat itu 70 ya kan. Nah, itu bisa produknya mengandung bahan karbohidrat. Karbohidrat itu dianjurkan dalam produk pangan tersebut. Nah, ini ada rumusnya. Jadi ini lebih ditelaah lagi. Jadi ada kadar air basis basah dan ada kadar air basis kering. Dengan catatan
berat sampel setelah free itu bisa satu buat ini satu ya. Nah, berat sampel setelah free itu 2. Jadi pas penimbangan itu pas ditimbang itu ditulis dulu ini satunya banyak dulu. Nah, setelah ditentukan itu W2 itu. Setelah itu kita hitung W3-nya dari dengan berat itu berapa, jadi W1 kurang W2 gitu ya. Nah itu akan menemukan W3. Jadi berat sampel yang tadi itu berapa besar yang hilang. Nah setelah itu dihitung. Jadi di sini rumusnya ada W3 per W1 kali 100% untuk kadar air beras basah, terus ada W3 per W2 per 100% untuk kadar air basis kering. Nah, dalam satu metode ini itu ada kelebihannya, makanya kan banyak yang pakai metode ini. Karena kelebihannya itu sederhana, relatif cepat, dapat digunakan untuk jumlah sampel yang banyak, harganya murah, dan tidak menggunakan reagen dan peralatan khusus lainnya. Yang kan sederhananya tadi kita hanya diberikan maksudnya menurut tapi tidak sama sekalian gitu kan ya. Lalu kita analisis di situ. Tentu datanya kan relatif cepat, jadi seperti bilang waktunya. Nah, dapat digunakan jumlah sampel yang banyak. Nah, sampelnya mau apapun ini bisa dihidupkan, bisa untuk metode ini. Nah, harganya murah karena kan sampel kan pasti tidak begitu alat-alat yang dipakai kan tidak dijangkau lah ya harganya. Alat-alat lainnya. Nah, metode ini tuh tidak menggunakan reagen apapun. Dan ya cukup itu aja, cuma desikator, cawan, neraca, dan siapkan lab ya, pasti itu ada. Nah, tapi maupun ada kelebihan pasti ada kekurangannya, gitu kan ya. Nah, ini dia kekurangannya. Jadi, yang pertama itu ada bahan yang tidak penting untuk menguap. Jadi, bahan selain air kayak alkohol, kanol gitu, itu pasti akan ikut teruap gitu. Dan itu tuh ya kerugiannya di situ, dan itu bisa membuat berat prosesnya bisa tidak seimbang gitu ya. Nah, tidak konstan gitu. Nah, yang kedua itu dapat terjadi reaksi selama pemanasan. Maksudnya terdapat reaksi di mana bahan yang mempunyai memasukkan air itu dia menguap dengan serat yang lain. Jadi nggak hanya menguap satu tempat, tapi bisa menguap hal lain. Dan itu yang membuat berat tidak konstan gitu ya. Nah, yang ketiga itu bahan yang mengandung pengikat air yang sangat kuat, itu dia sulit melepaskan airnya walaupun sudah dipanaskan. Jadi jika pada pengeringan tersebut bahan punya kuatan ikatan air yang kuat, itu sulit, jadi nggak bisa dilepaskan airnya, jadi tidak begitu banyak dikeringkan gitu, jadi sekarang dihilangkan gitu. Even itu sudah suhunya lebih, suhunya sudah standar itu, tapi masih suka dilepaskan ya kan itu karena itu kan kekurangannya. Jadi walaupun kelebihannya lihatnya cukup dari tebal, tapi kekurangannya juga harus diperhatikan. Jadi ya kekurangannya seperti ini. Jadi kalau misalkan barcode saya tidak apa yang ingin diharapkan, ini bisa terjadi. Ketiga hal tersebut tuh oke. Nah, metode termografi Petri itu kemarin
transmisinya. Jadi untuk metode transmisi termografimetri itu, mari saya menggunakan sampel apel, terus ada sampel tempe, terus ada sampel sosis dan biskuit. Dan dia itu menghasilkan berat sampel yang berbeda-beda. Kan dari faktornya, faktor ini berbeda, jadi menghasilkan kadar air yang jadi tiap bahan itu maka kadar air yang berbeda. Jadi ada yang kadar air dari tempe lebih besar daripada misalkan dari air tempe lebih besar daripada air biskuit gitu ya. Karena kita kemungkinan dari beratnya, dari jenisnya, dari ukuran struktur bahannya gitu ya. Terus habis itu dan pastinya saat kita melihat, kita menimbang itu, menimbang si sampel itu kita lihat lagi dari literatur, kita sesuaikan dengan kadar SPI. Jadi kalau misalkan yang tidak maksimal, tidak sesuai dengan ini, maka itu pasti dari perubahan, pasti ada kontaminannya gitu ya. Makanya itu mempengaruhi dari si sampel gitu. Dan setelah itu kami itu juga semua bahan, tapi perlu diingat lagi kalau untuk yang bahan-bahan biasa itu perlu harus dikecil-kecilkan kembali ya, dengan berat 10 gram gitu ya. Maksudnya 10 gram itu saja juga biar beratnya itu nanti ditemukan kita dapat datanya, harus ditemukan ya. Jadi udah dapat hasil ini cukup, udah ya. Kita kembali faktor, dilihat kembali apa saja yang kurang, apa saja yang kelebihan, karena oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari yang sudah dan semua yang sudah diaplikasikan di berbagai penelitian dan produk gambar-gambar seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.